Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan penjelasan materi review dari struktur anatomi batang dan akar pada tumbuhan. Sistem jaringan pada batang dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, jaringan pembuluh atau berkas pengangkut, atau nama lainnya adalah vascular bundle sheath. Daerah pada batang dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu daerah dermis, di mana pada daerah dermis itu terdiri dari jaringan epidermis dan periderm. Pada sistem jaringan dasar terdapat beberapa jaringan lagi, di mana ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan dasar ini berada pada wilayah korteks pada batang. Parenkim dengan semua ragamnya, kolenkim jaringan yang berdinding tebal dan selnya tetap hidup, sklerenkim jaringan berdinding tebal dan seringkali berkayu sehingga keras dengan sel yang biasanya mati. Sedangkan jaringan yang ketiga adalah sistem jaringan pengangkut atau vascular bundle. Jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem, di mana fungsi xilem mengangkut air dan garam dari tanah. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis. Secara struktur anatomi, kita bisa melihat bahwa pada batang tanaman monokotil, berkas pembuluhnya tersebar di wilayah korteks sampai pada empulurnya atau pit. Sedangkan pada batang dikotil, berkas pembuluh tersusun secara teratur di daerah korteks, sehingga pada batang monokotil secara struktur anatomi sulit dibedakan antara daerah korteks dan daerah empulur. Sedangkan pada batang dikotil kita bisa dengan mudah membedakan antara wilayah epidermis, korteks, dan empulur karena berkas pembuluhnya tersusun secara teratur. Nah, daerah korteks biasanya berisi jaringan parenkim dengan ruang interseluler yang sangat jelas dan banyak mengandung kloroplas, amilum, tanin, dan kristal. Sedangkan jaringan kolenkim pada subepidermis itu juga berada pada wilayah korteks, sklereida dan serabut sklereida. Pada sitrus sp terdapat rongga lisigen yang berisi minyak atsiri. Pada golongan gimnosperme mengandung saluran resin, itu pada wilayah korteks batang. Kemudian pada wilayah empulur, apa saja sih yang ada pada jaringan apa saja sih yang ada pada wilayah empulur? Jaringan yang ada pada empulur itu ada jaringan parenkim yang banyak mengandung leukoplas atau plastida berwarna atau plastida yang tidak memiliki warna yang berfungsi untuk membentuk amilum, sehingga pada wilayah empulur itu parenkimnya berisi banyak amilum. Empulur batang dewasa terdapat ruang interseluler. Sel-sel empulur menjadi tempat penyimpanan tanin maupun kristal. Ingat bahwa tanin, kristal oksalat, dan amilum itu merupakan zat ergastik atau benda inklusi yang ada di dalam sel. Dinding selnya bisa menebal dan mengalami diferensiasi menjadi sklereida. Mungkin terdapat rongga sekresi yang disebut dengan latisifer. Nah, berikut adalah gambar dari berkas pembuluh. Jadi, pada berkas pembuluh itu terdapat jaringan xilem dan floem serta serabut sklerenkim. Dan satu paket itu disebut dengan bundle sheath atau vascular bundle sheath. Ini perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Kita bisa melihat jelas perbedaannya. Nah, untuk review materi akar, ini merupakan gambar struktur dari organ akar. Jadi akar itu pada wilayah akar itu sendiri dibagi menjadi 3 zona. Zona yang paling ujung adalah zona of cell division, artinya di situ adalah zona di mana sel-selnya banyak mengalami pembelahan, jadi masih mengalami pembelahan. Zona of cell elongation itu sel-selnya mengalami pemanjangan, jadi di situ
selnya berkembang mulai memanjang. Dan zona of cell diferensiasi, jadi di daerah tersebut banyak terdapat rambut akar, kemudian dan diferensiasi dari sel-sel yang terdapat pada akar. Pada bagian ujungnya terdapat meristem apikal, dan di luar meristem apikal atau di bagian terluar itu ada root cap, jadi tudung akar. Nah, struktur primer akar tersusun dari dua jaringan. Tersusun dari jaringan-jaringan berikut ini: epidermis, tudung akar atau yang disebut dengan kaliptra, korteks, endodermis, eksodermis, silinder pusat, sistem vaskuler, dan empulur. Jadi beberapa struktur primer yang menyusun akar itu ada beberapa jaringan tersebut. Pada tudung akar, proteksi jaringan meristem, tudung akar memiliki fungsi sebagai proteksi jaringan meristem akar karena berada di ujung saat menembus tanah, jadi sudah ada pelindungnya. Sel apa aja yang ada pada wilayah tersebut? Ada sel parenkim yang banyak mengandung amilum juga. Kemudian pertumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada wilayah korteks akar terdapat ruang interseluler atau yang disebut dengan skizogen. Pada golongan Gramineae dan Cyperaceae ada lisigen atau lakuna. Umumnya tidak mengandung kloroplas, kecuali akar tumbuhan air dan akar udara pada tumbuhan epifit. Kandungan yang ada pada bagian korteks akar itu ada amilum, ideoblas, dan struktur sekresi. Dan ada beberapa sel yang berfungsi untuk sekresi. Bila ada sklerenkim, itu letaknya di bawah epidermis atau sebelahnya endodermis. Korteks pada akar tidak seperti korteks yang terdapat pada batang. Jadi pada korteks akar itu lebih sederhana dan sel-selnya homogen atau sama. Nah, ini adalah struktur gambar perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Untuk susunan xilem dan floemnya memiliki tipe yang berbeda tergantung dari spesiesnya. Pada daerah empulur terdiri dari jaringan parenkim, kemudian silinder pusat. Nah, ini akar monokotil, ini akar dikotil. Untuk susunan secara anatomi seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan struktur anatomi daun. Untuk struktur anatomi daun sendiri itu dibedakan menjadi 3 sistem jaringan pada daun. Yang pertama adalah jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis yang terdapat pada daun dibedakan menjadi 2, yaitu epidermis atas atau yang disebut dengan epidermis adaksial, epidermis bawah atau yang disebut dengan epidermis abaksial. Pada bagian antara epidermis atas dan epidermis bawah terdapat jaringan mesofil atau parenkim daun, biasa disebut dengan mesofil daun. Mesofil itu ada 2 jaringan di dalam, ada 2 jaringan parenkim, ada 2 jenis parenkim pada wilayah mesofil, yaitu palisade parenkim atau yang biasa disebut dengan jaringan tiang karena bentuknya seperti tiang atau memanjang, dan jaringan parenkim sponsa atau jaringan bunga karang. 2 jenis parenkim tersebut terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah pada organ daun. Kemudian jaringan berkas pengangkut terletak pada mesofil terutama, yaitu sponsa. Jadi pada jaringan bunga karang itu terdapat berkas pengangkut atau vascular bundle sheath. Jadi jaringan yang ada pada berkas pembuluh atau berkas pengangkut itu ada xilem dan floem. Berikut ini merupakan gambar dari struktur anatomi dari organ daun. Kita bisa lihat di lapisan paling atas sendiri itu ada lapisan kutikula, di mana pada kutikula pada bagian epidermis atas, lapisan kutikulanya sangat tebal dibandingkan dengan lapisan kutikula yang berada pada epidermis bagian bawah atau epidermis abaksial. Untuk epidermis atas, lapisan kutikulanya sangat tebal. Hal itu berfungsi sebagai mengurangi penguapan, sehingga tetap selain mengurangi penguapan juga menjaga agar
tidak terjadi kerusakan secara mekanik, entah itu serangan hama ataupun virus ataupun bakteri dan lain-lain. Selain sel epidermis memiliki struktur yang rapat dan sulit ditembus oleh yang bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan di bawahnya, selain itu juga dilindungi oleh kutikula yang sangat tebal. Lalu di bawah epidermis atas itu ada parenkim palisade atau jaringan tiang, di mana pada parenkim palisade banyak mengandung kloroplas atau plastida berwarna hijau, sehingga tempat fotosintesis yang terjadi pada daun itu terjadi pada wilayah palisade parenkim atau jaringan tiang. Pada parenkim sponsa atau jaringan bunga karang juga terdapat kloroplas, tapi tidak sebanyak pada parenkim palisade, dan juga bisa terjadi fotosintesis pada daerah parenkim sponsa. Pada parenkim sponsa juga terdapat berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, parenkim sponsa yang memiliki karakteristik sel yang tidak rapat susunannya sehingga terdapat celah antar sel dan memudahkan pertukaran gas antara CO2 dan O2, sehingga stomata tersebut berhubungan langsung dengan wilayah parenkim sponsa. Untuk lapisan kutikula yang ada pada epidermis bawah lebih tipis, tidak setebal pada epidermis bagian atas. Ingat bahwa stomata dan sel penjaga serta trikoma merupakan derivat dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis yang memiliki umumnya satu lapis sel yang bentuknya irregular. Namun pada beberapa jaringan epidermis pada beberapa spesies memiliki lebih dari satu lapis sel epidermis. Biasanya disebut dengan multiple epidermis. Sebagian besar terdiri dari vakuola yang berisi cairan, dan ada juga beberapa vakuola pada beberapa jaringan epidermis yang mengandung warna antosianin. Tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup. Tumbuhan yang hidup di daerah kering terkena matahari secara intensif, epidermisnya tersusun dari beberapa lapis, misalnya pada golongannya ficus dan piper. Epidermis adaksial sering ditutupi oleh kutikula. Nah, ini seperti penjelasan saya pada slide sebelumnya, oke? Kemudian alat-alat tambahan atau derivat epidermis itu ada stomata, merupakan celah pada epidermis yang berwarna hijau. Nah, warna hijaunya itu karena adanya plastida berwarna hijau atau yang disebut dengan kloroplas yang terdapat pada sel penutup. Jadi, sel penutup itu ada pada bagian stomata, tepatnya bagian sel penutup. Kemudian bentuk dari stomata itu ada yang berbentuk ginjal dan berbentuk halter. Bentuk ginjal terdapat pada golongan dikotil, sedangkan bentuk halter terdapat pada famili Poaceae. Stomata sendiri merupakan celah atau apertura pada epidermis daun atau bagian tumbuhan lain selain akar. Jadi stomata itu ada pada seluruh organ tanaman kecuali pada akar. Juga pada bunga, itu pada bagian kelopak atau sepal, tajuk atau petal, benang sari atau stamen, dan tidak fungsional. Jadi tidak berfungsi secara tidak seperti fungsinya yang bisa mengatur pertukaran gas pada benang sari. Bagian-bagian dari stomata itu ada 3, yaitu apertur atau celah, sel penutup terdiri dari 2, satu pasang, dan sel tetangga. Jumlahnya ada yang 2, ada yang lebih. Jadi sehingga ada pada beberapa literatur stomata diklasifikasikan atau dibedakan berdasarkan struktur, jumlah, dan letak dari sel tetangganya. Ada beberapa tipe stomata, yaitu ada 6 tipe. Tipe anomositik,
anisositik, tipe diasitik, tipe parasitik, dan tipe akunositik, dan yang terakhir adalah bidiasitik. Dari keenam tipe tersebut itu dibedakan berdasarkan jumlah sel tetangganya. Kalau anomositik, dia memiliki 3 sel tetangga atau lebih, bentuknya sama dengan sel epidermis di sekitarnya, sehingga ada yang mengatakan tidak punya sel tetangga karena sel tetangganya sama persis dengan jaringan epidermis. Dan pada tipe anisositik itu golongannya Solanaceae, jumlah sel tetangganya juga sama, 3 atau lebih, tapi ada satu sel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel tetangga yang lainnya. Nah, ini bedanya antara anomositik dan anisositik. Sedangkan pada diasitik jumlah sel tetangganya itu cuma 2. Bidang persekutuannya menyilang atau tegak lurus dengan sel penutupnya. Pada tipe parasitik itu kebalikan dari tipe diasitik. Jadi sama-sama memiliki 2 sel tetangga dan letaknya sejajar dengan sel penutupnya. Pada tipe akunositik, sel tetangganya lebih dari 3 dan letaknya mengelilingi sel penutup. Sedangkan pada tipe bidiasitik itu merupakan 2 kali lipat dari tipe diasitik. Jadi sel tetangganya berjumlah 4 atau 2 pasang yang letaknya tegak lurus. Jadi 2 kalinya tipe diasitik. Nah, itulah perbedaan beberapa tipe stomata. Sedangkan perbedaan stomata yang menonjol antara dikotil dan monokotil itu terletak pada bentuk sel penutupnya, seperti penjelasan pada slide sebelumnya tadi. Nah, derivat epidermis yang kedua itu ada trikoma. Trikoma merupakan tonjolan atau appendix dari epidermis dengan bentuk, struktur, dan fungsi yang bermacam-macam. Jadi berdasarkan bentuknya ada beberapa cara untuk mengidentifikasi apakah itu jenis trikoma bentuk bintang, kemudian bentuk jarum. Nah, trikoma itu ada yang memiliki glanduler dan ada yang non-glanduler. Artinya dia memiliki sekret atau ada yang tidak. Trikoma glanduler itu ada beberapa tipe trikoma glanduler, yaitu tipe composite dan tipe labiate. Ini beberapa contoh dari bentuk trikoma, baik itu yang glanduler maupun yang non-glanduler. Jaringan mesofil daun itu ada palisade parenchyma dan sponsa. Letaknya di antara epidermis atas atau adaksial dan epidermis bawah. Pada palisade terdiri dari satu atau beberapa lapis sel yang panjang, susunannya rapat, ruang antar selnya sedikit, dan mengandung banyak kloroplas. Pada sel sponsa, sel-selnya irreguler, tersusun renggang. Ruang ini langsung berhubungan dengan stomata, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk jaringan pengangkut itu letaknya pada tulang daunnya atau costa vena. Terdapat pada wilayah sponsa. Kemudian tulang daun menjalar ke berbagai arah. Pada sayatan melintang daun vena akan tampak terpotong, melintang ataupun membujur. Nah, ini adalah sayatan tegak lurus atau sayatan melintang dari daun jika dilihat dari samping. Pada dikotil kebanyakan memiliki 2 palisade, yaitu ada di bawah epidermis adaksial dan di atas epidermis abaksial. Jadi ada 2 palisade parenchyma dan di tengah-tengahnya ada jaringan sponsa serta berkas pengangkut. Sedangkan pada irisan melintang irisan melintang daun pada monokotil itu hanya memiliki 1 jaringan palisade parenchyma dan selain itu di bawahnya ada berkas jaringan sponsa dan berkas pembuluh. Nah, untuk
penjelasan dari struktur anatomi daun sudah selesai. Dan sekarang review struktur anatomi bunga atau floss. Bagian-bagian bunga itu ada yang masih bersifat batang dan bersifat daun. Karena bunga merupakan organ yang memiliki kesamaan atau homologi dengan batang dan daun. Pada tangkai atau pedicellus, bagian itu merupakan bagian bunga yang jelas bersifat batang. Pada dasar bunga juga sama bersifat batang, sedangkan pada hiasannya seperti kelopak dan mahkota juga bersifat daun. Nah, susunan struktur anatomi pada reseptakulum itu tersusun dari beberapa jaringan. Yang pertama jaringan parenkim, di mana terdapat berbagai macam sel ideoblas dan mengandung kristal oksalat itu pada reseptakulum. Sedangkan berkas pengangkutnya umumnya diselubungi oleh serabut sklerenkim. Tipe berkas pengangkut ini tergantung jenis tanamannya. Itu karena reseptakulum masih bersifat batang sehingga isi jaringannya itu ada parenkim dan berkas pembuluh. Pada sepal atau calyx atau kelopak, susunan anatominya terdiri dari jaringan epidermis atas dan epidermis bawah. Karena jelas sepal atau calyx dia memiliki sifat seperti seperti daun, tapi tidak selengkap atau sekompleks daun. Jadi berbeda antara sepal walaupun memiliki homologi atau kesamaan secara struktur morfologi dengan daun, tapi secara struktur anatomi ada sedikit perbedaan. Jaringan epidermis atas dan bawah sama, juga memiliki stomata, ada trikoma dan sisik kelenjar. Sedangkan jaringan parenkimnya itu terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Kemudian pada petala atau corolla juga memiliki sifat yang sama dengan daun. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Namun pada petala waktu di praktikum itu kita mengamati epidermis dari daun petala bunga mawar itu ada bagian tonjolan atau yang disebut dengan papila. Jadi epidermisnya terdapat papila. Pada epidermis atas terdapat papila. Warna yang ada pada petal karena adanya kromoplas atau plastida berwarna jingga yang mengandung karotenoid dan cairan vakuola yang mengandung flavonoid atau antosianin, pigmen antosianin. Warna petal juga dipengaruhi oleh pH dari cairan vakuola. Nah, untuk bagian daun selanjutnya adalah stamen atau benang sari. Itu ada filamen, ada anter. Pada filamen terdapat bermacam-macam sel epidermis dengan stomata. Kemudian di bawahnya juga terdapat jaringan mesofil dengan berkas pengangkut yang kecil-kecil sebagai jalannya makanan bagi anter. Kemudian anter sendiri atau kepala sari itu terdapat dua bagian, yaitu 2 TK atau kotak sari. Di dalam kotak sari terdapat tepung atau polen, butir tepung sari, di mana ketika kita mengamati secara mikroskopis, butir polen itu memiliki 2 lapisan, yaitu eksin dan intin. Kemudian bagian yang terakhir adalah putik. Biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bakal buah atau ovarium, di mana di dalamnya terdapat ovulum atau bakal biji, lalu ada tangkai putik atau stilus dan kepala putik atau stigma. Secara mikroskopis, serbuk simplicia yang berasal dari bunga atau floss, dia memiliki jaringan parenkim, kemudian ada trikoma, ada papila, ada dinding anter, dan serbuk sari atau polen. Di antara jaringan-jaringan tersebut yang menjadi ciri khas dari mikroskopis serbuk simplicia yang berasal dari bunga itu adanya papila dan serbuk sari atau polen. Jadi kedua-duanya tersebut merupakan ciri khas, ciri spesifik simplicia yang berasal dari bunga. Papila, sel-sel yang menyusun jaringan epidermis bagian petal, terutama pada epidermis atas. Jadi bentuknya papila. Dengan untuk serbuk sarinya itu bermacam-macam ukuran dan bentuknya tergantung jenis tumbuhannya. Oke, itu merupakan penjelasan dari organ bunga secara struktur anatomi.
Sekarang struktur anatomi organ buah atau fruktus dan biji atau semen. Susunan anatomi buah itu ada kutikula, epidermis, eksokarpium, mesokarpium, endokarpium, spermodermis, dan endospermium. Jadi pada lapisan kutikula itu biasanya lebih tebal. Kemudian epidermis terdiri dari selapis sel, susunannya rapat. Biasanya ada trikoma juga pada epidermis. Kemudian eksokarpium merupakan bagian dari perikarpium yang paling luar. Biasanya banyak mengandung sel sklerida. Mesokarpium biasanya terdiri dari sel-sel parenkim. Kemudian pada bagian mesokarpium juga terdapat bagian yang mengalami penonjolan. Itu terdapat berkas pengangkut. Bagian yang melekuk terdapat minyak atsiri, terutama pada VT ya, itu banyak mengandung minyak atsiri. Jadi karena mesokarpium ini banyak terdapat hampir 90% tersusun dari jaringan parenkim, maka di dalam jaringan tersebut banyak sekali zat-zat inklusi atau benda ergatif seperti minyak atsiri, kemudian kristal oksalat itu juga banyak terdapat pada bagian mesokarpium. Kemudian pada tumbuhan tertentu bagian mesokarpium ini bisa dimakan. Lalu endokarpium sendiri itu banyak mengandung sel-sel sklerida sehingga endokarpium itu dindingnya berkayu dan menyebabkan endokarpium itu lebih keras. Biasanya kita pengamatan pada Cocos nucifera atau tempurung kelapa, endokarpiumnya kelapa. Di situ kita melihat penebalan secara intussusepsi yang ada penebalan dinding sel pada bagian endokarpiumnya. Kemudian spermodermis terdiri dari sel-sel yang bentuknya juga tidak jelas, jadi biasa tidak memiliki bentuk yang pasti. Kemudian pada bagian endospermium ini juga banyak mengandung parenkim. Di dalam parenkim tersebut banyak berisi butir amilum, aleuron, dan sel-sel minyak. Kemudian umumnya berwarna putih, tapi ada juga yang coklat sampai coklat kekuningan. Nah, secara struktur mikroskopis, serbuk simplicia yang berasal dari buah atau fruktus itu ada dua, sklerida, jaringan sklerida, dan jaringan parenkim. Jadi ada dua jaringan dasar, sklerida dan jaringan parenkim. Hanya bedanya pada sklerida itu ada pada bagian eksokarpium dan endokarpium, di mana pada bagian endokarpium skleridanya itu dinding selnya mengalami penebalan bentuk U. Kemudian parenkim pada bagian mesokarpium dan parenkim pada bagian perispermium itu banyak mengandung butir amilum dan aleuron serta sel-sel minyak. Nah ini yaitu bedanya antara serbuk simplicia yang berasal dari buah dan serbuk simplicia yang berasal dari bunga. Jadi ada dua jaringan dasar pada serbuk simplicia yang berasal dari buah. Jadi bisa pada eksokarpium dan endokarpium itu ada sklerida, dan parenkimnya ada pada mesokarpium dan perispermium. Untuk susunan anatomi pada biji itu terdiri dari 3 bagian, kulit biji, endosperm, dan embrio. Pada kulit biji terdapat jaringan epidermis dan juga ada yang berkembang menjadi lapisan tiang yang terdiri dari sklerida dengan dinding tebal dan merata. Kemudian jaringan parenkim juga terdapat pada kulit biji atau testa. Sedangkan pada bagian endospermium banyak ditempati oleh jaringan parenkim yang banyak mengandung butir amilum, aleuron, protein, minyak, dan lipid. Secara mikroskopi, serbuk simplicia yang berasal dari biji atau semen itu ada jaringan sklerida, kemudian ada bagian trikoma, ada jaringan parenkim di mana parenkimnya banyak mengandung butir amilum, aleuron, dan kristal oksalat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya review barusan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.